Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan kita di channel ini. Sebelum kita menerima firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dan terpancar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baik, hari yang indah di hari ini Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami hari ini, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam YouTube ini. Tuhan kiranya memberkati setiap para pendengar. Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami pendengar, agar firman-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami dan memberikan pertumbuhan iman, agar nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini kita baca kembali dari kitab Amsal pasal 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan merenungkannya. Salam. Tema untuk kita renungkan hari ini adalah jalan orang jujur. Jalan orang jujur. Saudara-saudara, selalu saya berkata bahwa di dunia ini tidak ada sebenarnya orang jahat. Karena Tuhan menciptakan kita itu segambar dan seturut dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa mencemar kehidupan manusia, maka seringkali dosa memimpin kita, sehingga kita tidak lagi bisa melakukan kebenaran Tuhan. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita dan memberi kita anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Kristus Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita hidup baru, kita dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Maka ada hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, adalah sikap jujur. Bapak Ibu Saudara, kalau teringat firman Tuhan, renungan pagi yang semalam saya katakan bagaimana kita menggunakan mulut kita, maka hari ini juga kita harus mencerminkan sikap kejujuran kita kepada semua orang. Inilah gambaran kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Gambaran kita kepada dunia bahwa kita milik Kristus dan hidup kita hanya milik Kristus. Tempat kita nantinya di kekekalan bukan di dunia ini tetapi di surga. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menjadi bagian orang yang jujur. Kalau tema kita berkata jalan orang jujur, artinya kehidupan, kebiasaan, tingkah laku, perjalanan hidup orang jujur itu seperti apa. Kalau dikatakan orang jujur berarti seseorang yang memiliki kelakuan perkataannya yang mengatakan apa adanya, bukan ada apanya. Mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang betul-betul memang dari hati yang murni. Ini agak ada kaitannya dengan firman Tuhan yang semalam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam firman itu, dia katakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran orang yang jujur itu adalah dia menyimpang dari kejahatan. Dia menjauhkan diri. Kalau sudah menjauhkan, berarti dia memisahkan diri dari kejahatan. Ya, dari sifat-sifat yang jahat, dari kelakuan yang jahat. Kalau Bapak Ibu Saudara
berbicara tentang kejahatan, berarti kita sudah tahu di mana, seperti apakah model-model yang namanya jahat. Ya, kalau berbicara orang jujur, berarti orang yang berkata bohong itu sudah jahat. Ya, maka kita harus memiliki sikap kejujuran kita. Tidak ada tempat bagi orang jujur di dalam kejahatan, tidak ada. Dan juga tidak ada bagian kejahatan di dalam kehidupan orang jujur. Itu harus kita camkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika saya sudah dikatakan orang jujur, hidup saya milik Kristus, dan saya artinya bahwa hidup saya betul-betul memang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan berdasarkan firman Tuhan, maka tidak ada celah kejahatan yang akan mungkin kita sengaja melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran kita saja sudah tahu, sudah ada. Orang jujur kelakuannya pasti menjauhi kejahatan. Sekecil apapun itu. Inilah hidup di dalam hikmat. Orang yang memiliki hikmat, bijaksana, tahu ini benar atau tidak. Kalau kita sudah hidup di dalam hikmatnya Tuhan, seperti di kitab Amsal ini, karena ini berbicara hikmat, bagaimanakah kita anak-anak Tuhan hidup di dalam hikmat itu, karena sumber hikmat adalah Tuhan. Maka kita perlu tahu keadaan di sekitar kita. Orang yang jujur pasti bisa menjauhkan diri, melepaskan diri, menyimpang dari kejahatan, harus bisa. Inilah cara kita, Bapak Ibu Saudara. Betul, tubuh ini memang fana. Kita berada di dunia, kita sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tahu bahwa dosa itu upahnya maut. Kita tahu akibat kalau kita melanggar, akibat kalau kita melakukan kesalahan, akibat kalau kita melakukan kejahatan, itu berujung kepada dosa. Kalau kita sudah tahu mengapa kita melakukan dan melanggarnya. Saudara-saudara yang terkasih, ia lanjutkan di ayat 17, siapa menjaga jalannya. Jalannya ini ada, kalau terjemahan aslinya itu dia katakan kelakuannya, kebiasaannya, perjalanan hidupnya. Siapa yang menjaga, memelihara, merawat setiap kehidupannya, kelakuannya, tingkahnya, jalan hidupnya. Siapa yang memperhatikan seluruh kehidupannya, dia katakan memelihara nyawanya. Wow, Bapak Ibu Saudara, inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Ketika kita bekerja dalam satu kedai atau toko atau perusahaan, kalau seandainya kita tidak menjaga kinerja kita tidak betul-betul bekerja dengan baik, maka otomatis kita tidak akan terpelihara di situ. Maka kalau kita menjaga jalan kita, tingkah kita, kinerja kita menjadi lebih baik, kita menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan, maka otomatis kita sudah memelihara diri kita. Kita memelihara hati kita. Kita sudah memelihara seluruh keinginan-keinginan kita. Setiap orang punya keinginan, dan ada kalanya keinginan kita itu berujung kepada dosa. Maka agar keinginan kita tidak berujung kepada dosa, jagalah jalanmu, tingkahmu, kehidupanmu. Saringlah apa yang menjadi keinginan-keinginan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-18 dia katakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Congkak dan tinggi hati itu jahat. Itu tidak dibenarkan dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jika seseorang congkak, sombong, akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan jika seseorang tinggi hati, itu akan berujung kepada kejatuhan atau kebinasaan. Saudara-saudara, apa yang kita sombongkan di dunia ini? Dunia ini milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki, baik itu berupa talenta dalam diri kita maupun kekayaan material dalam diri kita, kepintaran kita, itu datangnya dari Tuhan. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, apalagi kepada Tuhan.
dan juga sesama. Ketika seseorang sudah congkak, sudah sombong, sudah tinggi hati, ya ada kaitannya Bapak Ibu Saudara, maka itu sudah gambaran itu seseorang akan hancur, retak, rusak, dan itu juga bisa membuat seseorang jatuh binasa. Maka sudah pasti orang yang punya hikmat, orang yang jujur, tidak akan mungkin memiliki sikap congkak tinggi hati, karena berujung kepada hal-hal yang merugikan Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, mari jadilah kita bagian daripada orang jujur. Bagaimana jalan orang jujur Bapak Ibu? Firman Tuhan sudah menyikapi kepada kita. Tentu dia menjauhi kejahatan, menjaga jalannya, memelihara nyawanya, menjaga tingkah lakunya, memelihara segala keinginannya agar tidak berujung kepada dosa. Tetapi orang yang congkak tinggi hati sudah pasti berujung kepada sebuah kehancuran dan kebinasaan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus menjauhkan diri dari sikap kecongkakan, ketinggi-hatian. Betul bahwa di sekitar kita ada orang-orang seperti itu. Kita hanya perlu mendoakan mereka. Satu hal yang harus kita ingat, apa yang kita sombongkan. Kita jelas tahu bahwa ketika kita mati, kita tidak akan membawa itu semua. Di dalam Amsal juga katakan, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Orang jujur akan dikenang orang. Tetapi orang yang tidak jujur, orang yang selalu hidupnya selalu salah, tidak akan pernah dikenang menjadi sesuatu yang lebih baik. Justru akan dicibirkan orang. Mari belajar melalui firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada tempat orang jujur dalam kejahatan. Dan tidak ada kejahatan di dalam kehidupan. Tidak ada tempat kejahatan bagi orang yang selalu jujur, kalau betul-betul dia hidup di dalam hikmat dan hikmat menguasai dia. Kiranya Tuhan memampukan kita di dalam firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menolong kami di pagi hari ini dan memberkati kami, mengingatkan kami kembali bagaimanakah kehidupan orang yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup di dalam hikmat-Mu, maka kami harus mencerminkan diri kami bahwa kami harus seperti orang jujur. Harus betul-betul tulus murni di dalam segala kelakuan dan tingkah laku. Pimpin kami ya Tuhan setiap kami pendengar renungan ini, agar kami menjadi dan belajar meneladani kehidupan orang yang jujur, yang selalu menjauhkan diri dari segala aspek kejahatan yang selalu datang dalam sekitar kami. Ajarlah kami Bapa juga agar kami tidak congkak, tidak tinggi hati. Biarlah setiap kami yang mendengarkan renungan di pagi hari ini dipimpin Tuhan, agar kami tetap mencerminkan diri kami adalah murid Kristus. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Engkau memberkati dimanapun kami berada, jauh dekat kendaraan yang kami bawa. Tuhan kiranya memberikan keselamatan, perlindungan, serta kesehatan bagi kami hari ini. Di tengah pandemi ini juga kami rindu Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kami agar kami jauh daripada pandemi ini Tuhan. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Berkati channel ini, berkati juga hamba-Mu urapi senantiasa agar boleh mengerti memahami firman-Mu, dan hamba dipakai luar biasa di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam channel ini. Terpujilah Yesus Kristus. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus kami sempurnakan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih telah mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama dengan saya. Tuhan dimuliakan dan
Bapak Ibu berharap boleh men-sharekan ini kembali dengan teman-teman Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Kiranya Tuhan melindungi kita hari ini dan semoga kita tetap terjaga di tengah-tengah pandemi. Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi. Shalom.